Shalom, silakan duduk. Perkenalkan saya adalah Yohanes Kriswanto Kurniawan. Saya dari kecil dari GKI Kristus Injili Immanuel di Wonokromo. Tapi sejak itu Tuhan tetap mengejar saya supaya menjadi hamba Tuhan. Saya dibimbing oleh almarhum Bapak Filipus Levi. Maka di situ saya nggak mau jadi pendeta. Tapi Tuhan tetap mengejar saya. Pada saat itu istri saya ini dari GBI Solong. Istri saya dari Injili. Maka Tuhan itu tetap mengejar. Sejak punya anak satu, Tuhan telah pakai saya. Saya jadi pendeta dari GBI wilayah utara di daerah Tambak Gringsing. Saya ikut kependetaan di Perak Timur dulu. Tapi sekarang gereja itu diganti oleh Pak Herman Santoso. Itu dibeli sana GBI. Maka puji Tuhan, saya terima kasih pada Bapak Samuel yang memberikan kesempatan untuk khotbah di sini, juga Ibu Christine. Yaitu Ibu Christine dulu mamanya dulu almarhumah, itu saya dulu masih kecil, saya kenal dengan yaitu mamanya. Terima kasih pada Bapak Samuel memberikan kesempatan saya untuk berbicara pada pagi hari ini. Mari kita membuka di dalam kitab Ulangan. Di dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11. Kitab Ulangan 32 ayat yang ke-11. Tema adalah bagai Raja Wali yang melatih anak-anaknya. Kita lihat di LCD ada atau di kitab bisa. Mari saya mohon dengan hormat kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Laksana Raja Wali menggoyangkan bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Sekali lagi, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Terima kasih, silakan duduk. Kita percaya amin akan setiap firman Tuhan, ya dan amin. Di dalam firman Tuhan ini yang pertama, Raja Wali. Raja Wali itu adalah gambaran tentang kekuasaan Tuhan. Bagikan Raja Wali, dia yang memberikan perlindungan dan kekuatannya di bawah kepak sayapnya. Dan kita percaya akan kuasa Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya akan Tuhan. Seumpama bagikan Raja Wali, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Maka kita dilatih oleh Raja Wali itu. Kita dibangkitkan, digoyang. Di dalam sarangnya kita digoyang-goyang terus. Dilatih oleh induknya supaya digoncangkan setiap sarangnya itu. Maka di situ supaya bisa dilatih. Maka dilatih, diangkat, berdiri lalu dilemparkan. Maka di sana untuk melatih terbang. Maka di situ yang pertama, Tuhan adalah kekuatanku. Dia yang mengepakkan sayapnya mengembang. Jika anak itu akan jatuh, maka dia akan menyambar anaknya itu
lalu diangkat lagi tinggi. Maka dilatih naik turun supaya dia bisa terbang. Demikian kita anak-anak Tuhan yang percaya akan Yesus Kristus, yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Kita percaya akan kebenaran firman dan roh. Tuhan adalah kekuatan kita, gunung batu kita. Maka seringkali kita diizinkan, digoncangkan supaya kita dilatih semakin kuat di dalam iman kita. Dan kita percaya Tuhan itu yang maha baik. Lalu yang kedua, mengembangkan sayapnya untuk melindungi. Di dalam situasi dunia ini semakin tidak menentu. Tahun 2024 ini juga mengalami resesi. Apalagi tahun 2025. Isu tentang goncangan megatrust, yaitu gempa bumi. Tapi bagi anak-anak Tuhan kita percaya perlindungan Tuhan itu yang nyata dalam kehidupan kita. Jadi kita hanya fokus kepada Tuhan satu-satunya yang memberikan kekuatan perlindungan. Mungkin digoncangkan dunia ini. Sebab ini adalah akhir zaman dalam penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bumi semakin jahat. Tuhan supaya mengingatkan manusia supaya bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Maka dilatih, tapi waktu dikembangkan sayapnya Tuhan itu selalu memberikan lindungan. Yang kedua, menampung dengan ekornya diangkat. Maka dan yang ketiga, mendukung. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa, melainkan daripada yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Pertama, pemeliharaan. Yang kedua, keamanan, yaitu perlindungan. Makanya kita percaya tidak salah. Tuhan memilih kita dan Tuhan yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Makanya kita dilatih. Raja Wali itu matanya yang sangat awas, tajam. Dari 2 mil dia melihat setiap mangsanya untuk diterkam, setiap apa dalam bahaya. Dia naik terbang tinggi. Raja Wali tidak pernah tidur. Kalau tidur matanya itu melek. Raja Wali itu kalau tidur matanya melek. Saya enggak ngirim video untuk ditayangkan. Maka penelitian video itu menunjukkan bahwa Raja Wali itu tidurnya matanya melek. Maka di situ orang enggak tahu. Jadi dia tetap menjaga. Makanya Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Di manakah pertolonganku? Pertolonganku adalah di dalam Tuhan, menjaga Israel. Dia penjagaku siang dan malam, tidak akan terlelap. Dan dia selalu memelihara dan menjaga. Maka pertolongan kita, kata Raja Daud, hanya Tuhan. Makanya kalau kita lihat di dalam Ibrani 12, yaitu kita baca Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan sudah dilupakan kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anaknya. Hai anak-anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu dijaga, dilatih. Mungkin diangkat tinggi, lalu kita terbang, belajar terbang, jatuh lagi, jatuh bangun. Lalu ditopang dengan sayapnya, naik lagi, ditopang, didukung. Tuhan tetap mendukung dalam setiap segala perkara kita, masalah kita. Lalu kita selalu diberikan nasihat. Mungkin dalam ayat 5 tadi, dan sudah dilupakan kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anaknya. Hai anak-anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan.
dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi Tuhan itu yang maha baik. Seringkali kalau kita mengalami kesulitan, masalah, apapun, Roh Tuhan itu mengingatkan kita baik melalui firman Tuhan, melalui mimpi kita, melalui orang lain, melalui mungkin dengan khotbah-khotbah di YouTube atau yang lain dalam ibadah. Maka peringatan-peringatan itu supaya kita diperbaiki segala kelakuan kita, kekurangan kita, karena firman itu adalah ilham roh yang mendidik di dalam segala hal. Dia yang menyatakan salah, mendidik tentang kebenaran. Semua itu ilham daripada Roh Kudus. Nah, coba tayangkan ayat yang ke-6. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakui sebagai anak. Nah, kita puji Tuhan. Kita dianggap anak-anak Tuhan yang selalu diangkat. Kalau anak itu mengasihi akan ayahnya atau bapak, maka sang bapak memperhatikan. Sekalipun anak itu seringkali nakal, berbuat ini, berbuat itu, tapi bapak itu tetap mengawasi, tetap mengasihi, tetap mendidik kita. Maka kita jangan dianggap seperti anak gampangan. Nah, kalau anak gampangan, akhir zaman ini yang bisa ketinggalan menghadapi antikris. Maka dalam langkah hidup kita percaya dituntun oleh firman. Nah, coba loncat Ibrani 12 ayat yang ke-11. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Makanya Raja Wali itu terbang tinggi, dia melintasi badai. Makanya kalau anak-anak Tuhan bagi Raja Wali tetap terbang tinggi. Makanya dari kecil di sarangnya digoncangkan. Ingat, dunia ini semakin digoncangkan supaya melihat kerajaan yang tidak pernah digoncangkan adalah kerajaan di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan Yesus. Yesus adalah Raja yang kita sembah, kami muliakan. Dunia tidak mengenal. Kalau tidak dipenuhi Roh Kudus, dunia tidak akan mengenal Dia. Semakin teknologi canggih, semakin tertutup, tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Padahal sekarang di Iran, banyak yang bertobat, mereka mengakui Yesus itu adalah Yehosua. Dia adalah Allah. Maka saya lihat di dalam Instagram, orang Arab sendiri mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Banyak yang bertobat. Makanya kita doa akhir zaman ini dalam sebentar lagi dalam pengangkatan gerejanya. Lalu kita loncat ayat 26, Ibrani 12 ayat yang ke-26, 27. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, kita tahu bumi ini akan digoncangkan karena mereka melawan Tuhan. Kata Mazmur pasal 2 itu, mereka itu ditertawakan Tuhan. Bangsa-bangsa melawan Tuhan. Makanya jabatan, baik jenderal, baik apapun, saya lihat jangan sekali-kali melawan Tuhan. Saya lihat di YouTube, tidak tahu perkara apa, pangkat tinggi. Dia berkata, sekalipun Tuhan saya lawan, jangan melawan Tuhan. Semua konyol pasti akan binasa, harus bertobat. Makanya banyak John Lennon yang meninggal, yang memiliki kapal Titanic, juga tenggelam, kesombongan, banyak. Itu presiden, itu juga meninggal. Karena ucapan. Padahal ucapan itu
bisa untuk memberkati, ucapan bisa untuk mengutuk. Nah coba ini bumi ini akan diguncangkan. Kita berdoa untuk Indonesia supaya dilalukan baik tsunami, goncangan, megatrust. Tapi itu tetap sama seperti zamannya Daniel, zamannya Musa, zamannya Samuel. Sekalipun mereka berdoa, tapi tetap akan terjadi. Supaya dunia akan melihat dan mereka supaya bertobat. Tuhan mengingatkan untuk menggoncangkan bumi. Sampai langit pun akan digoncangkan. Coba ayat yang ke-27. Yaitu ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena Tuhan dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kalau ayat berikutnya yaitu ayat 28, 29, jangan lupa kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan, iman kita di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Allah kita yang kita sembah. Dia adalah yang hidup. Dia yang memelihara hidup kita. Tadi yaitu Yohanes 17 ayat 9 sampai 12. Dia memelihara, dia yang memberikan keamanan. Baik ekonomi, kesehatan, perlindungan. Makanya Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Hanya Allah yang kita percayai, dia adalah kubu pertahananku, Allah yang kita percayai. Meskipun panah iblis dengan panah pada siang hari, pada malam hari, tapi iman kita tetap dilindungi oleh malaikat-malaikat Tuhan. Makanya kita percaya yang maha kuasa, yaitu orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yaitu kita percaya hanya Yesus satu-satunya penguasa tunggal. Dia satu-satunya Allah. Dia sebentar akan datang di awan-awan. Maka yang mati akan dibangkitkan dulu. Lalu yang hidup akan diubah di dalam roh pakaian kebenaran. Makanya iman kita mulai saat ini melekatlah pada Tuhan. Maka lebih dekat lagi kepada Tuhan sebelum pengangkatan tiba kita supaya tidak terlambat. Yaitu akan menghadapi antikris. Nah, sekarang kita lihat kalau kita melekat kepada Tuhan. Nah, kalau Raja Wali kadang-kadang menghadapi seekor gagak itu tiba-tiba Raja Wali itu terbang. Gagak itu tiba-tiba datang nginggapi kepala Raja Wali. Akhirnya dibiarkan lalu mematuk dengan patuknya itu. Di kepalanya Raja Wali itu dicuk-cuk. Tapi Raja Wali itu tidak membalas. Dia tetap terbang tinggi. Sampai tinggi melintasi badai. Maka di sana kehabisan oksigen. Gagak itu jatuh. Demikian dalam hidup kita. Mungkin dalam Tuhan izinkan. Di dalam untuk melatih iman kita. Baik dalam menghadapi penyakit. Baik menghadapi dalam ekonomi, keluarga, bisnis, pelayanan. Kadang-kadang menghadapi yang tidak enak, menyakitkan hati, supaya telinga kita terasa panas. Tapi ingat, kita dilatih oleh Tuhan. Tuhan panjang sabar, penuh dengan kasih. Mengampuni setiap kesalahan orang kepada kita. Dalam doa Bapa kami itu. Maka kita percaya. Kita dilatih meskipun pencobaan seringkali mematuk dalam hidup kita. Sehingga kita merasa sakit hati. Tapi ingat, belajarlah seperti Raja Wali, terbang tinggi. Melintasi badai, pencobaan apapun. Maka di situ tetap terbang tinggi. Maka pencobaan itu akan jatuh sendiri. Semua itu karena Tuhan. Dalam hidup kita menghadapi masalah apapun. Seperti istri saya ini. Selama 3 bulan mau Natal. Tahun 2020. Sebelum
sebelum COVID itu, sampai COVID itu selama 3 bulan tidak bisa jalan untuk pengapuran. Tapi karena Tuhan adalah penolong, Dia adalah penyembuhku melalui iman. Maka pada waktu COVID, selama mulai dari 19 sampai Delta, gereja itu kan tutup. Saya itu menyediakan di rumah ada roti perjamuan sama anggur. Tapi hampir 2 tahun habis. Saat itu saya berusaha ke dokter. Maka di situ dokter itu kalau BPJS maaf ya, itu kadang-kadang minta rujukan sulit waktu itu. Terus saya pindah ke tempat lain minta rujukan. Akhirnya dokter itu tutup. Jadi saya ngurus BPJS lagi baru. Nah saya terpaksa bayar ke RKZ untuk terapi. Ke profesor itu di sana. Maka di situ ternyata hasil foto itu kalau dokter yang di Royal, Rumah Sakit Royal berkata supaya dioperasi. Tapi ternyata di situ nggak usah dioperasi, bisa diterapi. Nah melalui terapi, saya dengan iman habis mau perjamuan suci di rumah. Lalu saya berdoa sama Tuhan, saya pakai roti mari dengan teh gula. Maka dengan iman percaya bahwa Tuhan itu adalah penyembuhku. Firman yang menyembuhkan. Dengan iman, tiba-tiba jam 3 pagi. Istri saya biasanya tidur itu kakinya nggak bisa lonjor gini. Tiba-tiba kok bisa lonjor, dicari kakinya satunya mana. Ternyata sudah pulih, bisa turun. Biasanya pakai kursi roda atau pakai, dulu belum punya untuk tongkat itu. Jalan sendiri, saya dibanguni. Pak, itu saya bisa berjalan, saya puji Tuhan. Tuhan mendengarkan setiap seruan doamu dengan sungguh-sungguh iman. Nah, adik saya juga video call yang di Semarang. Saya kena COVID, tolong doakan sekali. Nah, pada waktu itu video call, saya berdoa, ayo kamu ngambil kalau nggak punya anggur sama roti, teh manis sama roti biasa, kita doa. Sana disembuhkan, sini disembuhkan. Semua itu mujizat Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Karena Dia adalah penyembuhku. Dia memperhatikan anak-anaknya yang berseru dengan tangisan air mata. Dia yang selalu menolong. Tepat pada waktunya. Berjalan. Datang ke gereja, sujud. Sampai dia berjanji, Tuhan tolong aku gak mau ninggalkan gereja. Aku gak mau pakai kursi roda Tuhan. Aku mau Tuhan memulihkan. Sampai sekarang ya puji Tuhan. Tuhan yang adalah yang menyembuh, memberikan kekuatan. Dengan iman, percaya. Nah saya diceritai Ibu Christine juga jatuh. Tapi percaya sama Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Dengan iman percaya Tuhan dapat melakukan. Semua seizin Tuhan. Supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Bukan kita. Kita enggak ada apa-apanya. Kita adalah debu. Maka kita tahu bahwa semua itu Tuhan izinkan. Dilatih. Dilatih ganjaran yang duka cita. Kita di dunia ini hanya sementara. Lembah air mata. Tapi di balik semua, kalau Mazmur 84, di lembah yang penuh dengan air mata, tapi kita, hasrat kita datang kepada Tuhan. Semakin hari semakin dikuatkan untuk menghadap Allah di Sion. Jadi air mata diganti menjadi sumber mata air. Yaitu Mazmur 84 ayat 5 sampai yang terakhir itu dikatakan air mata dijadikan menjadi sumber air. Maka di situ sumber berkat. Tuhan yang memberkati kita. Nah kita lanjut lagi. Kalau kita melekat kepada pokok anggur yang benar. Ranting-ranting kita yang tidak berbuah akan dibersihkan.
Bahkan yang sudah dibersihkan, tiap hari dibersihkan, maka buah-buah itu makin lebat. Di situ buah-buah yang manis, bukan buah anggur yang kecut, tapi akan lebih lebat lagi. Itu adalah firman. Seringkali kita dikerat, dibersihkan oleh firman dan roh, mendengar melalui mimpi, melalui penglihatan, nubuatan, semua karena Tuhan. Maka di situ Tuhan akan bekerja. Karena kalau hidup di dalam satu pokok anggur, di dalam Yesus Kristus melekat. Kita ada ranting-rantingnya yang tetap melekat di dalam satu pokok anggur yang benar di dalam Yesus. Di dalamnya. Tapi di luar akan terlindas. Tapi kalau di dalam Yesus, maka akan minta apa saja yang kamu doakan. Tuhan akan mengabulkan. Maka buah-buah itu akan lebat, termasuk 9 buah-buah roh. Maka di situ kita percaya akan kuasa Tuhan yang menyatakan semua mujizat yang terjadi. Kita melekat kepada Tuhan, yaitu dalam bahasa aslinya ehad, dafat, yaitu melekat. Bukan seperti meterai atau perangko, tapi melekat betul-betul yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka di situ kita percaya kuasa Tuhan yang menyatakan dalam setiap di dalam roh dan kebenaran. Nah, sekarang kita baca Mazmur 103 ayat yang kelima. Mazmur 103 ayat yang kelima. Kalau kita tadi dilatih oleh Tuhan bagikan Raja Wali, kita juga seperti Tuhan, Raja Wali. Dia itu adalah Yesus, adalah Tuhan. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Apa yang kita inginkan, hasrat kita, semua dengan kebaikan Tuhan. Sehingga pada masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Makanya tadi Ulangan 32 ayat 11, kita dibangkitkan dalam sarangnya, digoncang-goncang, lalu dikeluarkan, lalu dilatih, terbang, jatuh lagi, menghadapi pencobaan lagi, jatuh, semakin diterpa lagi, ditopang, didukung, terus gitu. Sehingga kita menjadi kuat. Makanya hasrat kita akan dipuaskan. Kita hanya mengandalkan Tuhan satu-satunya Allah yang kita sembah, kita muliakan. Hanya di dalam Yesus, tidak ada lain. Hanya Yesus, Dia adalah juru selamat kami. Di dalam saat-saat ini, kalau kita lihat, sama seperti Ayub yang berkata, Ayub 23 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10, 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jalan-jalan kita ditentukan Tuhan. Bukan kita sendiri yang menentukan. Tuhan yang tahu setiap langkah kita. Kita jatuh bangun. Tapi Tuhan tetap menopang. Raja Daud sampai berkata, aku jatuh bangun, tapi aku mencari Tuhan setiap fajar pagi. Datang ke hadirat Tuhan. Maka Tuhan itu selalu menopang. Kesalahan Daud itu ada 3, sampai dia jatuh. Tapi dia bertobat, mengakui segala bahwa kesalahan dan dosa. Tapi Tuhan, saya paling senang Daud. Daud itu yang luar biasa. Daripada Salomo. Daud itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Dia kesetiaannya. Makanya sampai pada usia lanjut, sampai dipanggil Tuhan, dia tetap tercantum nama yang baik di hadapan Tuhan. Meskipun jatuh sampai 3 kali berbuat dosa. Tapi dia tetap mau mengakui di hadapan Tuhan.
Tuhan izinkan semua itu pencobaan, tapi kita hidup melekat pada Tuhan. Semakin cobaan yang menempa badai kehidupan, kita semakin tinggi, naik tinggi. Tuhan akan menunjukkan kemuliaan, maka kita tetap tinggi terus naik. Maka kita bagikan emas yang murni. Nah, iman kita itu bagikan apa? Apakah rumput kayu kering dan jerami mudah terbakar? Di dalam 1 Korintus itu ditulis pasal 3 ayat yang yaitu mulai 9 sampai ke 17. Apakah iman kita bagikan emas, perak, batu permata? Saat ini sewaktu ujian di dalam kehidupan kita. Karena kedatangan Tuhan itu hampir. Kita itu diuji. Kalau iman kita bagikan emas, dibakar di tempat lumpur, dibersihkan, dicuci, diterpa, diukir menjadi yaitu yang logam mulia. Batu juga demikian. Batu permata, berlian juga enggak enak. Kita diambil dari lumpur dosa, kata Rasul Petrus, dibawa ke tempat yang terang. Cahaya terang itu adalah Kristus, supaya perbuatan kita yang lama itu dilupakan. Karena semua Kristus yang membuat terang itu di dalam kehidupan kita. Dahulunya kita dimurkai, jauh daripada Allah. Ya sama seperti batu di kali, di lumpur, kita dibersihkan seperti mutiara. Jadi batu permata, perak, semua diuji dengan api. Saat-saat ini akhir zaman, kita semua diuji sama api. Bukan hamba Tuhan saja. Apalagi hamba Tuhan seringkali diuji berbagai macam. Tapi ingat, Tuhan adalah kekuatanku, kita dilatih sama seperti Raja Wali. Tuhan adalah Raja Wali yang tetap kepak sayapnya untuk melindungi kita. Tadi Ayub 23 ayat yang ke-11, tolong tayangkan. Yaitu Ayub pasal 23 ayat yang ke-11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Kaki kita mengikuti jejak Tuhan. Bukan jejak hamba Tuhan, bukan jejak pendeta, tapi mengikuti teladan Tuhan. Jejak kita tidak tahu kemana, sekalipun doktor, sekalipun apapun gelar, tapi kalau jejak kita sendiri akan tersesat. Dikira jalan itu rata, tapi pada ujungnya adalah masuk jurang kesesatan. Itu kemampuan, kepintaran kita, IQ kita. Mengandalkan pikiran kita. Banyak hamba-hamba Tuhan pada kepintaran. Memang saya belajar bahasa Ibrani, Yunani. Tapi saya ingat mau ngambil doktor. Ke satu usia saya sudah lanjut. Terus kedua nanti kepintaran jadi orang Farisi. Waduh, mendingan sudah cukuplah Tuhan, yang penting saya untuk mengabarkan Injil. Supaya banyak jiwa yang dimenangkan, dikuatkan. Bukan untuk yang nonjol pendetanya, bukan menonjol hamba Tuhan itu. Tapi Tuhan yang dimuliakan. Kita adalah debu, kita bagikan cacing yang tidak berguna. Tapi Tuhan itu mengindahkan kita yang berharga di matanya. Makanya kita mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ayub dengan iman yang teguh tidak akan menyimpang. Meskipun pada saat itu dia membela. Aku sudah berbuat baik. Kadang-kadang kita menuntut. Aku sudah melayani Tuhan berapa tahun. Nah saya waktu itu jadi PDP tahun 79 di GBI. Daerah Tambak Gringsing. Daerah Dapuan sana itu belakang Kali Sosok ada itu. Dulu ada Sampurna yang lama dulu. Daerah situ.
Nah sekarang anak buah saya jadi gembala di sana. Itu dulu dari guru-guru sekolah minggu, yang satunya gembala jadi di GPDI, yang satunya di Tabernakel. Jadi yang jadi semua itu. Jadi kadang-kadang saya juga kalau ke sana kangen untuk anak buah saya, dia adalah gembala di sana. Nah, kita percaya, kita hanya menuruti akan setiap firman, ikuti jejak Tuhan. Jalan kita akan dituntun, pasti tidak akan menyimpang. Kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, kita bagikan nafas yang dihembusi akan berlalu. Kita tidak kekal, kita tidak mampu. Tuhan dan Roh, firman yang menguatkan kita. Nah sekarang kita lihat sebagai ayat yang terakhir, kalau kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31. Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai dengan 31. Dia yang memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Mungkin kita berkata, aku sudah berapa tahun memohon dalam doa, tapi Tuhan belum mendengarkan setiap permintaan doa kita. Ikut Tuhan, Tuhan itu bisa memampukan, tapi bukan instan. Tuhan bisa mengabulkan. Mungkin 1 bulan, istri saya didengar 3 bulan. Yusuf didengar 13 tahun. Daud, Abraham 25 tahun. Maka Tuhan itu mampu. Bisa 1 tahun, 2 tahun, dia bisa cepat, bisa lambat. Tapi seizin Tuhan. Seizin kalau ada pencobaan masalah, penyakit, problem rumah tangga atau dalam segala hal. Tapi ingat, orang-orang muda akan menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna akan jatuh. Kita dikuatkan bagikan Raja Wali, tetap ditopang oleh Tuhan. Kita akan terbang tinggi. Tapi kalau orang muda, mereka menjadi lelah dan lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Nah kalau saya tempo hari diundang untuk mewakili di dalam untuk waktu itu di Gedung Pejuangan 45 yang di Mejen, supaya anak-anak muda jangan termasuk ke narkoba. Jadi saya diundang ke sana. Saya lihat contoh-contoh tayangan video, mereka anak-anak muda banyak yang jatuh, tersandung. Mereka perlu generasi muda supaya tidak rusak, khususnya bangsa Indonesia. Maka di situ diarahkan semua, waktu itu saya mewakili sinode. Maka di situ kita lihat akhir zaman juga pengaruh daripada anak-anak muda. Tapi kita berdoa sama Tuhan, mulai anak-anak sekolah minggu datang itu ikut dididik oleh guru-guru sekolah minggu. Maka di situ supaya mereka dididik oleh firman Tuhan. Roh Tuhan itu tetap ada. Maka sampai dewasa. Nah saya itu dari kecil itu, saya umur 9, itu saya ke sekolah minggu. Makanya waktu almarhum dari Injili itu, Bapak Louis V diamputasi, saya didatangi pendeta Ang itu datang ke rumah saya. Kamu kembali aja ke Injili, minta tolong. Karena Bapak Gembala mau diamputasi. Lalu saya minta izin ke Bapak Gembala di Gereja Betel. Karena di situ nggak ada yang layani. Nah saya memang lahir dari kecil dari Injili. Maka di situ
Sampai sekarang saya jadi gembala di Gereja Kristus Injili itu. Saya dimimpi, kamu kembali. Saya waktu itu di Jakarta, kembali. Maka firman Tuhan itu, malam itu saya dimimpi, kasih firman Tuhan, kamu harus kembali. Ternyata Bapak Gembala diamputasi. Saya didatangi di rumah. Itu memang Tuhan yang nyuruh supaya saya pulang dari Jakarta. Maka dari itu saya mulai melayani lagi. Saya minta izin ke Sinode GBI, lalu saya untuk melayani ke Injili. Nah, di situ. Nah, kita percaya ayat 31 dalam Yesaya. Tetapi orang-orang yang nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Kalau kita dengan setia, tekun, loyalitas, kita akan mendapatkan upah. Makanya Ibrani 10 ayat 35, kalau kita menantikan dengan tekun, kita akan mendapatkan upah. Siapa yang sampai mundur karena kedatangan Tuhan tidak akan ditangguhkan lagi. Dunia akan menolak. Tapi kedatangan Tuhan bagi orang-orang yang percaya akan dipersingkat. Maka di sini orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak akan menjadi lesu. Bayangkan kalau berlari tidak akan menjadi lesu. Berjalan tidak akan menjadi lelah. Maka di situ kita percaya dengan iman. Jemaat yang terkasih, semua kita diberi perlindungan kekuatan. Meskipun tahun 25 semakin menyenangkan, ingat kita banyak doa. Dunia ini digoncangkan semua dengan emas. Tapi ingat, saya hanya punya emas, hanya cincin kawin sama istri. Lain tidak. Hanya ada, nama saya kan Mas Kriswanto. Yohanes Kriswanto, ya itu aja. Tapi saya nggak mikirkan akan dunia ini. Tapi kalau berjaga-jaga ya silakan kalau yang punya uang. Itu diprediksi dalam tahun 25. Tapi tahun 26 akan dipulihkan, Indonesia akan dipulihkan. Semakin susah dunia ini akan diguncangkan, khususnya di Indonesia. Tapi ingat bahwa kalau dengar-dengar pajak akan naik 12%, bukan semakin senang, semakin susah. Tapi kalau ingat bahwa anak-anak Tuhan tetap dipelihara Tuhan. Dalam usaha pekerjaanmu, Tuhan tetap sama yang memberikan berkat. Amin. Kita percaya, jangan gentar. Bagi mereka yang banyak uang, ya beli emas ya gak apa-apa disimpan. Tapi kalau nggak punya ya nggak usah mikir-mikir soal itu. Yang penting kita percaya sama Tuhan. Nah di situ kita akan diberikan kekuatan. Kita pasti menjadi lebih dari pemenang. Tuhan pembelaku, lebih dari pemenang. Makanya sebelum terlambat, maka kalau orang yang mundur, wis gak gereja-gerejaan, mereka bakal binasa. Ibrani 10 ayat 35 sampai 39. Itu sebagai PR kita bahwa kedatangan Tuhan itu akan datang. Maka firman Tuhan ini tidak saya panjangkan, tapi kita yang paling penting kita bagikan Raja Wali yang dilatih oleh induknya yaitu Tuhan, digoncang, dibangkit-bangkitkan sarangnya, digoncang-goncang. Akhirnya kita terbang, jatuh, ditopang, diangkat lagi, jatuh. Semakin lama semakin kuat, iman kita semakin kuat. Kita diberkati oleh Tuhan. Kesehatan, pemeliharaan, keamanan. Seperti Yohanes 17 tadi, bahwa Allah
dan Tuhan itu tetap sama, adalah hakikat satu. Allah Trinitas itu adalah satu. Siapa Allah? Kalau gak boleh nyebut Allah ya Yahweh atau Elohim, itu hanya sebutan. Padahal orang Arab sendiri berkata itu ya Yahweh juga Elohim, Yesua. Maka ya sama aja, yang penting kita percaya di dalam Yesus Kristus. Itulah firman.